Kan sholat duha boleh sambil duduk, boleh di atas kendaraan. Ya, walaupun dia mampu berdiri karena sholat sunat. Kalau dia nazarkan, boleh nggak dia duduk? Hah? Karena sholat duha itu memang aslinya, tapi ketika dinazarkan dia menjadi wajib. Dan sholat wajib nggak boleh dilakukan sambil itu dijalankan sesuai jalan wajib atau sesuai dengan jalan sunnah. Bagaimana dengan perempuan budak yang bernazar membaca syair sembari main rebana kalau Nabi selamat pulang perang? Ya, Nabi pulang perang, Nabi selamat. Kemudian apa katanya? Saya bernazar kalau engkau selamat pulang, saya akan membaca syair sambil main rebana. Kalau sudah nazar, mainkanlah kata Nabi. Enak. Hukum nyanyian kan aslinya makruh. Ya walaupun kita katakan tidak haram lah ya, tapi tetap makruh. Lahun. Ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan daripada nyanyi itu. Menazarkan sesuatu yang haram tidak sah. Menazarkan sesuatu yang wajib tidak sah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadfa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Syekh, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kawaid fikih. Kita sudah masuk bagian ketiga, ya bagian akhir kitab, yaitu kaidah-kaidah yang mukhtalaf, yang khilafiyah, yang tawakuf kalau mutaqaddimin, tapi mutaakhirin sudah menemukan mana yang rajih. Sedangkan yang berbeda dianggap sebagai mustathnayat, pengecualian dari kaidah. Di Jumat kemarin kita libur ya. Kemarin kita libur. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, al-qa'idatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Nanti ada 20 kaidah ya. Kita masuk kaidah yang keempat. An-nadhru hal yuslaku bihi maslakal wajibi awil jaizi. Nazar. Ya, nazar. Apakah dijalankan dengannya, dengan nazar itu, maslak, ya jalan yang wajib atau jalan yang jaiz? Ya, jalannya itu jalan jaiz atau jalan wajib? Nazar. Nazar itu kan memang wajib ya, kita sepakat wajib. Tapi untuk menjalankan nazar itu, ya kita sesuai dengan jalan cara ibadah wajib atau cara ibadah jaiz saja, sunnah. Ya. Qaulani, ada dua pendapat. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Dan tarjih dan yang kuat, ya apakah dia wajib atau jaiz, itu berbeda tergantung furu'. Mukhtalafun fil furu'. Berbeda dalam furu', tergantung furu'nya apa. Kadza qalahu Suyuti. Inilah yang dikatakan oleh Suyuti. Wal murajjahu fi hadhihi al-qa'idati anna an-nadhra yuslaku bihi maslaka wajib syar'i ghaliban. Kama sahahahu an-Nawawi fi bab an-nadhri. Lakinnahu fi bab ar-raj'ati ikhtara annahu la yutlaqu tarjihu ahadin minal qawlaini bal yakhtalifu ar-rajihu minhuma bihasabil masail. Ya. Dan yang dikuatkan dalam kaidah ini bahwa nazar itu yuslaku bihi, ya dijalankan dengannya nazar itu maslaka wajibin, jalan wajib secara syarak ghaliban, biasanya. Tetap saja biasanya ya. Akan ada pengecualian-pengecualian. Kama sahahahun Nawawi, sebagaimana disahihkan oleh Nawawi dalam bab nazar. Dalam bab nazar. Ini barangkali yang membuat Imam Isnawi itu mengkritik Imam Nawawi ya. Imam Nawawi kadang-kadang terasa tidak konsisten. Dalam nazar wajib nazar. Dalam bab nazar. Tapi dalam bab raja'ah ikhtara annahu la yutlaqu tarjih. Tidak ditarjihkan satu pun. Tidak ditarjihkan. Yang satu ditarjihkan bahwasanya jalannya jalan wajib, yang satu tidak ditawakuf. Ya, walakinahu fi babir raja'ah, tapi dia dalam bab raja'ah, tapi dia Imam Nawawi itu dalam bab raja'ah ikhtara, memilih annahu la yutlaqu tarjihu ahadin.
bahwa dia tidak mutlak tarjihu ahadin, tidak mutlak tarjih salah satunya, tidak mutlak kuat salah satunya minal qaulaini dari dua pendapat tersebut. Bal yakhtalifur rajih, tapi berbeda yang kuat minhuma dari keduanya bihasabil masail, bihasabi tergantung masail, tergantung masalahnya. Ya, padahal Imam Nawawi juga jelas-jelas sebenarnya ya. Jelas sebenarnya beliau. Alasan beliau kenapa tidak merajihkan dalam rajaah, kenapa beliau rajihkan dalam bab nazar. Kalau dalam bab nazar memang asli nazar, aslinya jadi wajib. Tapi kalau dalam bab rajaah itu bukan bab nazar. Nah, ini masalahnya berbeda. Maka karena berbeda tawakuf dulu. Ya, kita diamkan dulu, kita lihat dulu. Nah, tapi ghalibnya tetap wajib ya. Yang ghalib, yang biasa tetap wajib. Famin furu'il qa'idah. Di antara furu' kaidah nazrus shalah. Nazar salat. Ya. Ada orang bernazar salat duha. Berarti apa hukum salat duha? Wajib jadi. Wajib salat duha. Wal asahhu fihi al-awwalu. Maka dan yang paling sahih padanya adalah yang pertama. Hah? Wajib. Jadi wajib kalau dinazarkan. Ya. 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 Cepat pahala wajib. Ya. Tapi kalau muamalah itu rujuk itu muamalah atau ibadah? Nikah, rujuk seperti itu enak. Hah? Ya kan? Makanya jadi dalam bab rajaah beda dengan bab nazar. Nazar itu nazar asli ya. Nazar asli itu ya ibadah aslinya, janji dia dengan Allah kan. Nazar itu kan janji dengan Allah. Nah, itu. Rujuk. Kan dalam rujuk itu banyak masalah-masalah. Banyak masalah-masalah. Apakah dia bernazar akan kalau misalkan istrinya begini, maka dia akan seperti ini, ya seperti itulah. Ya, kalau seperti ini, itu kan masalah muamalah semua. Makanya tergantung nanti ketika dia menazarkan sesuatu yang haram bagaimana? Nah, itu. Ya, ketika dia menazarkan sesuatu yang haram bagaimana hukumnya? Ketika menazarkan sesuatu yang makruh bagaimana hukumnya? Jadi wajib juga. Ya kan? Hah? Aslinya kan wajib. Aslinya nazar itu membuat sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Nah, makanya rajaah itu bukan masalah nazar murni lagi. Sudah masuk variabel baru. Ya, berarti tergantung objeknya. Kita bahas nazar, apa yang dinazarkan seperti itu. Apa yang dinazarkan. Tapi kalau nazar itu aslinya dibawa kepada yang wajib. Asli nazar. Ya. Tapi kalau yang haram tadi kan tetap iyalah, tidak sah ya. Sebenarnya dalam fikih kan sudah kita bahas. Menazarkan sesuatu yang haram tidak sah. Menazarkan sesuatu yang wajib tidak sah juga. Ya, saya nazar salat subuh katanya. Iya, memang wajib salat subuh. Tapi kalau dia menazarkan salat subuh di awal waktu sah nazar. Salat subuh kan wajib, tapi salat subuh di awal waktu sunat. Ya, itu contoh. Kalau yang makruh? Boleh Ustaz nazar. Bagaimana dengan perempuan budak yang bernazar membaca syair sembari main rebana kalau Nabi selamat pulang perang? Ya. Nabi pulang perang, Nabi selamat, kemudian apa katanya? Kalau saya bernazar kalau engkau selamat pulang, saya akan membaca syair sambil main rebana. Kalau sudah nazar, mainkanlah kata Nabi. Enak. Hukum nyanyian kan aslinya makruh. Ya walaupun kita katakan tidak haram lah ya, tapi tetap makruh. Lahun. Ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan daripada nyanyi itu. Lanjut. Jadi yang makruh bisa terangkat dengan nazar. Bisa saja. Tapi masalahnya tadi Nabi nyuruh, oke lah. Itu karena wajib atau karena mubah? Karena jaiz. Karena nggak dilarang. Ya, wajib. Istilahnya kalau dia tidak mainkan rebananya dosa anak dia. Dia menazar. Rumit kan? Makruh.
Tidak dilakukan sudah nazarkan, tapi aslinya makruh gitu kan. Nah, makanya tergantung masalah. Tergantung masalah. Ya. Ai annahu yuslaku bihi maslaka wajib syar'i. Jadi dia nazar itu dijalankan dengannya di jalan wajib syara'. Jadi dianggap dia wajib syara'. Fayalzamuhu rak'atani. Maka dia wajib melakukan 2 rakaat. Kenapa? Karena salat minimal 2. Kecuali salat witir. Salat witir baru 1. Umumnya salat 2 rakaat. Wala yajuzul uqud ma'al qudrati qu'ud 'alal qiyami. Sekarang dia nazar salat. Dia nazar salat duha. Salat duha boleh sambil duduk enggak? Kalau dinazarkan boleh enggak sambil duduk? Kan salat duha boleh sambil duduk, boleh di atas kendaraan. Ya, walaupun dia mampu berdiri karena salat sunat. Kalau dia nazarkan, boleh enggak dia duduk? Hah? Karena salat duha itu memang aslinya, tapi ketika dinazarkan dia menjadi wajib. Dan salat wajib enggak boleh dilakukan sambil itu dijalankan sesuai jalan wajib atau sesuai dengan jalan sunnah. Aslinya memang salat sunnah. Sama aslinya memang makruh. Tapi ketika nazar gimana kira-kira? Aslinya ini salat sunnah boleh sambil duduk. Ya, puasa Senin sunnah dinazarkan, wajib kan jadinya kan? Puasa Senin sunnah dinazarkan jadi wajib. Ya, seperti itu. Niatnya harus bermalam enggak? Ya contohnya seperti itu kan. Falzamu rak'atani, maka wajib atas dia 2 rakaat, wala yajuzul qu'ud, dan tidak boleh duduk ma'al qudrah kalau dia mampu. Tidak boleh duduk kalau dia mampu. Tidak boleh dia duduk kalau dia ma'al qudrah, bersama kemampuan alal qiyam, kalau dia mampu atas berdiri. Tapi kalau salat sunat yang tidak dinazarkan terserah dia. Ya, duduk boleh, berdiri boleh, tapi pahala duduk separuh pahala berdiri. Nah, ini kita sampaikan kemarin yang di Facebook itu ya. Salat wajib di atas pesawat itu tidak sah tuh. Kalaupun kita anggap sah, kewajiban tidak gugur. Apa sebabnya? Yang pertama, orang di atas pesawat tidak wudu. Tidak berwudu. Padahal bisa berwudu. Kita butuh air untuk berwudu berapa sah? Segini. Segini cukup untuk berwudu. Ya, sekali muka, sekali tangannya enggak, kan cukup. Ambil sedikit, digosok aja seperti ini. Asal menetes 1 tetes air itu namanya sudah membasuh. Asal 1 tetes saja menetes itu namanya sudah membasuh. Ya, itu yang pertama, enggak berwudu. Anggaplah memang enggak bisa berwudu, tayamumnya pun enggak sah. Kenapa? Enggak ada debu. Ini orang Indonesia ya untuk masalah ibadah tuh agak kurang ihtiyat daripada orang-orang Malaysia. Orang Malaysia tuh saya lihat debu tayamum tuh dijual. Maksudnya kalau ada kepedulian menjual debu tayamum itu berarti mereka peduli membawa debu ke atas pesawat. Peduli mereka membawa debu ke atas pesawat. Seperti itu. Kita kan enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu aja dalil. Allah kan enggak membebani kita. Bedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Yang diberikan keringanan itu tidak mampu atau tidak mau? Yang tidak mampu. Kemudian mekanisme rukhsah itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Rukhsah itu batasannya kapan? Batasannya mana yang rukhsah itu? Sekarang orang berpuasa, sakit, boleh nggak dia minum obat? Ya dia udah nggak kuat. Terlalu sakit kepalanya, ada bodrek. Boleh nggak dia minum bodrek? Sekarang berdosa nggak dia? Tidak berdosa. Wajib tidak ganti puasa? Boleh tidak orang mengatakan Allah kan tidak membebani? Allah kan tidak membebani. Kalau dia tidak mampu ya sudah, tidak usah dia tidak bisa seperti itu. Karena mekanisme rukhsah di situ apa? Raf'ul ithim, terangkatnya dosa. Bukan berarti kewajiban gugur. Sama dengan orang di atas pesawat atau orang di atas kendaraan, dia tidak bisa sholat, tidak bisa berwudu, tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Banyak rukun tertinggal, banyak syarat tertinggal. Sholat dia ketika itu sebisa dia, dosa anak dia. Harusnya kan dosa ya, harusnya dosa kan, harusnya. Tapi memang dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara sempurna, dosa enggak jadinya? Enggak dosa.
Tapi wajib ganti enggak? Nah, itu pertanyaan kita itu sebenarnya. Ya bukan dosa enggak dosa, kita sepakat itu tidak dosa. Tapi apakah kewajiban sudah gugur atau belum? Ya, itu pertanyaan. Kalau belum gugur kewajiban berarti kalau misalkan dia sudah sampai di tujuan, qadha salat. Sama seperti puasa itu. Ya. Tapi kalau misalkan sudah gugur kewajiban, enggak perlu qadha. Seperti itu. Tapi sebetulnya kalau tadi itu cukup dengan niat saja. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak cukup dengan niat. Mesti sholat sebisanya untuk menghormati waktu. Dihormatil waqt. Ya. Sampai. Nah. Ini majlis kopi ya. Kalau semua sekali kan pendidikannya itu pas lebaran tidak dosa sebenarnya. Gunanya sholat untuk menghormati waktu itu untuk apa? Kalau mati, ada jawe. Ada jawe, Pak. Nah, itu kalau mati itu. Iya. Jadi sebelum itu memang mengikuti kajian. Iya. Jadi pemahaman itu, misalnya sholat isya, Ya. pas tidur di bengkel, dia rumahnya setengah jam dari pas tidur di bengkel itu kan, itu jam 9. Jadi pas perjalanan memang ada lokasi untuk Sholat isya. Sholat isya. Tapi biasanya tidur di bengkel itu tetap punya usaha untuk sholat isya di situ dulu. Kalau alasan itu, kalau si akhir dalam perjalanan dia mati. Ya. Nah, sebenarnya dia harus sholat. Dianggap itu sebagai musuh. Ya. Apakah memang waktu isya belum habis. Kalau mati dia dan waktu isya masih ada. Enggak salah. Dia mati jam 12 malam misalnya. Kalau sholat isya ya. Isya sampai subuh. Wajib muassa. Wajibnya muassa. Wajibnya lapang. Ya, tapi kalau dalam kaji Imam Isnawi mesti ada azam. Terdengar azan, mesti ada azam. Walaupun kita tidak mau sholat langsung, mesti ada azam. Contohnya saya nanti sholat di rumah, contoh seperti itu azam namanya. Tidak niat, mesti ada azam. Tapi kalau tanpa azam sama sekali dosa, karena menganggap enteng sholat, Nah, sama seperti tadi ya, sholat menghormati waktu itu gunanya untuk tadi menghormati waktu, belum lagi menggugurkan kewajiban. Itu sebagai bukti saja bahwasanya kita tidak biarkan waktu itu kosong tanpa ibadah. Kita tetap menghormati waktu sholat, walaupun kita tidak mampu untuk sholat. Itu namanya lihormatil waqt. Jadi rukhsah itu ada mekanismenya, jangan asal-asal rukhsah saja. Sekarang boleh tidak sholat tidur? Boleh. Ya, sholat tidur boleh ya. Kalau orang tidak mampu duduk, berarti sholatnya. Gimana cara sholat tidur? Ngadap kiblat tidak? Gimana ngadap kiblatnya? Seperti mayat, itu yang paling afdal. Seperti kalau kiblat ke sini, berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Miringkan. Ya, itu posisi terbaik. Kalau tidak bisa, miring kiri. Kalau tidak bisa, kepala. Dengan dada kita tinggikan bantal sedikit. Itu kan ada mekanismenya. Ya, tidak tiba-tiba langsung tidur, kita tidak pedulikan kemana menghadap kasur segala macam. Kalau orang koma ya sudah terserah. Ya, kita yang jaga harus paham. Kita yang jaga harus paham. Yang kita jaga siapa nih? Kebetulan kepalanya di sini, kiblatnya ke situ, ya sudah, dia berarti dia miring ke kiri. Ya nak. Kalau kepalanya di situ, kiblat di situ, ya sudah, berarti dia miring ke kanan. Kepalanya di sini, ya sudah, angkat kepala sedikit. Kalau terbalik gimana, Ustaz? Itu yang susah. Kalau ada roda kasurnya putar, dan tidak ada kabel-kabel yang akan terganggu, putar. Ya, ini orang kadang-kadang, ini contoh saja ya, orang menganggap enteng syariat itu. Kakinya luka, diperban. Kemudian dia junub. Ketika dia junub, subuh. Ngapain dia? Langsung saja tayamum sholat subuh dia. Itu kurang ajar tuh. Padahal hadis sajjur ra'si yang dikatakan Nabi itu apa? Basuh bagian yang bisa dibasuh. Untuk bagian yang tidak kena air bagaimana caranya? Tayamum. Baru tayamum. Berarti mandi dulu sebisanya, baru kemudian kita tayamum, itu caranya.
Ini tidak langsung saja tayamum. Padahal tidak semua tubuhnya tidak bisa kena air. Yang tidak bisa kena air cuma sedikit. Tapi kebanyakan orang seperti itu kan? Walaupun bukan anggota tayamum. Jadi misalkan kakinya yang diperban, yang ditayamumkan tetap wajah dan tangan. Ya, kakinya yang tidak bisa dikena air, yang ditayamumkan tetap wajah dan tangan. Karena pembahasan orang yang tidak menemukan air dan tidak pula menemukan debu. Orang yang menemukan debu tapi yang tidak bisa kena air itu adalah bagian tangan. Tangannya diperban. Tangannya ini yang diperban. Berarti ini bisa ditayamumkan, ini bisa ditayamumkan, ini tidak bisa ditayamumkan. Dalam kondisi seperti itu bagaimana? Ganti nanti sholat lagi itu. Kenapa diganti sholat? Karena wudhunya tidak sah, tayamumnya pun sebenarnya tidak sah. Lalu apa gunanya sholat? Tadi menghormati waktu, bukan untuk menggugurkan kewajiban. Dan sholat menghormati waktu itu kalau tidak dilakukan tidak lulus. Ya, yang penting azam. Penting azam. Itu longgaran sholat Bisa. Apalagi di pesawat karena kita ragu dengan waktu, enak. Kita ragu dong. Waktu subuh cuma 1 jam. Dan kita ragu ini di negara mana kita di atas, kita pun tidak tahu timeline yang mana. Contoh saja. Bisa saja. Orang sakit, iya orang sakit ya. Karena mekanismenya sudah dijelaskan Nabi. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, ala janbi. Ya. tidak bisa dikaitkan juga dengan Tidak bisa dikaitkan. Tidak bisa. darurat. Al-murakhas la yurakhas. Rukhsah untuk orang safar sudah dijelaskan Nabi. Apa rukhsah untuk orang safar? Jamak dan qasar. Sudah dikasih keringanan, minta rukhsah lagi. Itu kira-kira enak. Sudah dikasih rukhsah. Jangan disamakan dengan kapal. Kalau kapal bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa menghadap kiblat, bisa bersuci, bisa. Kalau pesawat bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya. Pergi belakang. Kalau kita 1 orang ya, kalau kita ajak kawan 10 kita jungkir pesawat. 1 orang aja. Kawan saya, Hamda Malik, orang Pasaman, dia cerita seperti itu. Di atas pesawat, dia pergi ke belakang. Nah, di belakang dia izin sholat. Kan kita butuh space kecil aja sebenarnya untuk sholat. Nggak betul. Cuma tuh. Tapi kalau temannya ada di sholat. Ada ya. Nah. Kalau tempat sholat ini nggak ada di belakang. Bukan tempat sholat. Space aja. Bisa. Butuh air dikit aja kan. Wudhu itu cuma butuh sedikit air. Basuh muka sekali, tangan sekali. Ya, tidak susah sebenarnya. Nah, itu ya rukhsah itu sudah ada mekanismenya. Jangan bikin rukhsah sendiri. Bikin rukhsah sendiri itu namanya bid'ah. Bid'ah, bikin rukhsah sendiri. Iya. Sama rata kan. Padahal ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur sesuai kadarnya. Nah, itu contoh ya. Jadi la yajuzul qu'ud ma'al qudrati 'alal qiyam. Enggak boleh duduk kalau mampu atas berdiri. Kalau mampu berdiri enggak boleh duduk. Wala fi'luha 'alar rahilah, dan enggak boleh melakukan keduanya 2 rakaat itu 'alar rahilah, atas kendaraan. Enggak boleh di atas kendaraan. Rahilah, tunggangan. Wala yajma'a. Ya, aneh. Kalau kita pakai dia fa'il ya. Enggak. Jadi seperti ini, fa'il zamhu rak'atani wala yajuzul qu'ud. Dia kan sebenarnya fa'il dari qu'ud. Kita takwil dulu ini jadi isim. Mestinya an. Qu'ud itu apa? Wala yajuzu an yaquda kan. Kita takwilkan dulu, wala yajuzu an yaquda ma'al qudrati 'alal qiyami wala an yaf'alahuma. Enak, fi'alahuma itu kayak kasih an masdariyah. Maka kalau kita pakai takdir seperti itu, an wala yajma'a berarti. Nah, kalau kita pakai an masdariyah namanya ya. Kita sebelum pakai fi'il. Enggak, iya. Makanya ini masalahnya sebelumnya isim semua. Tiba-tiba ini fi'il. Iya kan? Sedangkan isim tadi ditakwil menjadi an tambah fi'il. Nah, gitu.
Wala yajma'a bainaha wa baina fardin aw nadhrin akhara bitayammumin. Dan tidak boleh menggabungkan antara salat nazar dan salat fardu yang lain atau salat nazar yang lain dengan satu tayamum. Satu tayamum hanya berlaku untuk satu salat wajib dan berlaku untuk unlimited salat sunnah. Itu dulu kaidah ya. Satu tayamum berlaku untuk satu salat wajib dan tidak terbatas salat sunat. Nah, sekarang salat duha dia nazarkan. Boleh enggak dia sekarang niat sholat duha, dan setelah niat sholat duha dia ingin sholat zuhur, atau dia ingin sholat nazar, sholat hajat pula lagi, atau sholat tasbih dia nazarkan pula, banyak sholat nazarnya. Nah, kira-kira ulang tayamum atau tidak? Kalau tayamum ya, andai dia lakukan dengan tayamum, ulang tayamum atau tidak? Yang ghalib bagaimana tadi? Dia sesuai dengan ibadah wajib, walaupun aslinya ibadah sunnah, dia sesuai dengan ibadah yang wajib. Nah, minha nadhar as-sawma. Di antaranya dia bernazar puasa. Wal asahhu fihi al-awwalu fayajibut tabiit. Nah, ini yang ditanya pada tua. Maka yang paling sahih padanya adalah al-awwal, yang pertama. Apa yang pertama tadi? Wajib. Ya, dia dilakukan, dijalankan dengan metode ibadah wajib. Fayajibut tabiit, maka wajib tabiit, membermalamkan niat. Tabiitun niyah, memasang niat sebelum terbit fajar. Jadi cara paling gampang agar kita tidak lupa niat bagaimana? Maghrib berbuka, langsung niat puasa esok hari. Masih tidak mempan, imam tarawih ingatkan jamaah, pasang niat. Disunahkan. Makanya di masjid-masjid setelah tarawih ada sebagian nawaitu shauma ghadin. Itu tujuannya untuk mengingatkan jamaah. Di Jawa ya? Di Jawa ya. Imam itu yang mimpin. Ya. Ini yang bikin marah orang Wahabi ya. Sekarang imam membaca nawaitu shauma ghadin itu bid'ah enggak? Menurut orang Wahabi bid'ah. Akan tetapi masalahnya sekarang menurut mereka wasilah itu enggak boleh dibid'ahkan. Makanya kita boleh belajar tajwid pakai matan Jazari. Boleh belajar tajwid pakai matan Jazari atau Tuhfatul Atfal. Saya tanya seperti itu. Nah, bagaimana Nabi mengajarkan sahabat membaca Quran dulu? Gimana? Nabi mengajarkan sahabat gimana? Dengan apa Nabi ajarkan? Talqin. Nabi baca, sahabat ulang. Nabi baca, sahabat ulang. Kan seperti itu cara Nabi mengajarkan dulu. Nah, saya tanya sama dia. Kalau orang itu kan bilang bid'ah, pintar pula kita daripada Nabi, kan seperti itu mereka bilang. Saya bilang, pintar pula cara kita ngajar daripada cara Nabi ngajar. Ya, apakah kita lebih pintar daripada Nabi sehingga kita cari-cari cara baru untuk mengajarkan Al-Quran? Padahal Nabi meninggalkan cara mendidik Al-Quran, yaitu talqin. Saya bilang seperti itu. Dia bilang, ini kan wasilah. Ini kan cuma wasilah. Pokoknya kita mempelajari Al-Quran. Itu dalil kita tuh. Kalau mereka konsisten, harusnya usolli tidak dibid'ahkan. Karena itu cuma wasilah. Yang menjadi ibadah adalah niat. Sedangkan usolli cuma wasilah agar niat kita jazam. Agar niat kita tidak goyang. Sama dengan tabiitun niyah. Nawaitu shauma ghadin, seperti itu. Memperingati maulid Nabi itu juga cuma wasilah. Wasilah agar kita mencintai Nabi. Sahabat dulu mencintai Nabi, berbekam Nabi, darah Nabi tidak pernah dibuang. Buang darah kayak Nabi. Ya, kemudian darah Nabi kemana perginya? Nah, dalam perut sahabat kan. Ada yang minum darah Nabi ketika perang Uhud juga, ketika Nabi berdarah. Ya, karena cintanya kepada Nabi SAW. Ini sekarang orang protes, sahabat dulu minum darah Nabi, sahabat dulu mencium kaki Nabi. Sekarang ketika membaca Barzanji misalkan, saat mahallul qiyam berdiri kita karena disebut ya. Lahirnya Nabi SAW berdiri kita untuk menghormati Nabi. Dipermasalahkan. Ya, ini kalau hidup dia di zaman Nabi dulu, ya mungkin marah dia sama yang minum darah Nabi. Ya, wulu nih, lebay yang mencintai Nabi. Ya, berdiri saja malah dipermasalahkan. Ya, enggak. Itu masalah. Yang parahnya sekarang anak-anak nggak ada cium tangan, itu lah. Nggak ada menghormati guru. Ya, nggak ada menghormati. Jalan nyapa guru aja nggak ada. Kacau. Lanjut.
Wa minha nadhara al-khutbata fil istisqa'i wa nahwihi. Bernazar dia khutbah dalam salat istisqa dan yang semisalnya. Kalau salat Jumat khutbahnya adalah syarat sah salat. Syarat sah salat Jumat adalah khutbah. Tapi kalau istisqa sunat saja. Salat Idul Fitri juga salatnya sudah sah itu walaupun tanpa khutbah. Wal asahu fiha al-awwal. Dan yang paling sahih padanya khutbah istisqa kalau dinazarkan adalah al-awwal. Kita anggap dia seperti khutbah Jumat yang wajib. Hatta yajiba fiha al-qiyamu indal qudrati. Hatta sehingga wajib fiha pada khutbah tersebut. Apa yang wajib pada khutbah tersebut? Al-qiyam, berdiri. Indal qudrah, kalau mampu, ketika mampu. Wajib berdiri ketika mampu. Kalau khutbah sunnah boleh duduk. Kalau khutbah sunnah boleh duduk. Wa minha, dan diantaranya nadhara ayyaksuwa yatiman wal asahu fihi al-awwalu fala yakhruju an nadhrihi biyatimin dhimmiyin. Ada orang bersumpah. Kemudian dia batalkan sumpahnya. Berarti dia harus memberi baju kepada 10 orang miskin. Dan 10 orang miskin itu harus muslim. Atau dia berzakat. Zakat itu kepada siapa boleh dibayar? Boleh kepada orang kafir? Tidak boleh. Tapi kalau sedekah boleh kepada orang kafir? Oke, sedekah boleh kepada orang kafir. Kalau zakat, tidak boleh. Cuma satu saja zakat yang boleh untuk orang kafir. Agar mereka tidak menyerang kita. Satu aja. Zakat aja. Ya, zakat. Satu-satunya zakat yang boleh dibayarkan ke orang kafir itu saja. Kurban tidak. Kurban? Enggak. Kurban boleh pada orang kafir. Karena kurban itu sedekah. Ya, zakat tidak boleh untuk orang kafir. Sedekah boleh kepada orang kafir. Nah, sekarang kalau dia nazarkan sedekah. Bernazar dia ayat suwa untuk memberikan kiswah atau kain yatiman akan anak yatim. Wal asahu fihi al-awwal. Dan yang paling sahih padanya adalah yang pertama. Kita anggap sedekah tadi menjadi wajib. Fala yakhruju an nadrihi, maka tidak keluar dia dari nazarnya, tidak lepas dia dari nazarnya, biyatimin dhimmiyin, dengan anak yatim yang dhimmi, kafir. Anak yatim kafir dhimmi, berarti harus yatimnya muslim. Wa minha al-hajju, haji, wal asahhu fihi al-awwalu. Ini yang seperti tadi pada itu haji kedua. Yang paling sahih padanya adalah yang pertama. Falau nadharahu ma'dubun. Ya, ma'dubun ini orang sudah lemah. Orang tidak mampu lagi safar, ya ma'dub. Lam yajuz ayyastaniba sabiyan au abdan. Kalau ma'dub, orang yang sudah tidak mampu jalan, bernazar. Nazarahu ma'dub. Menazarkan akan haji itu orang yang tidak mampu berjalan. Lam yajuz. Tidak boleh dia an yastaniba, untuk minta gantikan sabiyan au abdan. Sabi, anak-anak ataupun budak. Haji wajib yang menggantikan itu ya satu level pula dengan kita. Orang merdeka. Kalau ibadah sunnah boleh budak. Karena budak dalam ibadah haji kita anggap seperti orang merdeka, ya. Berarti walaupun dia kayu, tapi dia lalu membuat pada pakai kursi roda, tidak wajib haji walaupun dia berkabung. Tidak wajib haji. Karena kemampuan itu banyak, ya. Kemampuan nafkah untuk keluarga selama kita pergi, kemampuan badan, kemampuan fisik, keamanan di jalan. Walaupun dia mampu membayar orang untuk kursi roda. Kalau dia mampu berarti wajib, kan mampu. Dia lumpuh, tapi dia mampu bayar orang untuk kursi roda. Wajib. Wa minha, dan diantaranya nadhara ityanal masjidil harami wal asahhu fihi al-awwalu falazima ityanuhu bihajjin aw umratin. Bernazar dia untuk mendatangi Masjidil Haram.
Mendatangi Masjidil Haram bebas ya, boleh haji atau tidak haji, boleh umrah ataupun tidak umrah, boleh berihram ataupun tidak berihram. Tapi kalau dia nazarkan berarti berubah menjadi ziarah wajib. Ziarah wajib itu apa tuh? Umrah dan haji. Arti haji secara bahasa adalah ziarah. Arti umrah secara bahasa adalah ziarah juga. Kalau datang-datang biasa ya sudah, tapi kalau dinazarkan maka dia berubah menjadi ziarah yang wajib. Apa ziarah yang wajib? Bahasa Inggrisnya ziarah wajib itu apa? Apa? Pilgrimage. Pilgrimage. Haji. Ya, film Sung Wokong yang lama apa judulnya? Pilgrimage to the West. Perjalanan suci ke barat. Ya, kemudian Lionheart, film tentang perjuangan bangsa Scott yang dijajah oleh Inggris. Scott enggak salah ya. Pokoknya orang-orang kepulauan Inggris Utara itu kan kerajaan Inggris itu namanya Inggris Raya. Kan sebenarnya kerajaan England itu menjajah Scotland, Wales dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi menceritakan perjuangan William Wallace. William Wallace enggak salah ya. Nah, jadi ya William Wallace ya. Pokoknya itulah. Jadi dia ternyata ketika bapaknya mati perang suku di situ, dia cerita dia pergi haji. Pilgrimage kemana? Ke Roma. Ya, ke Roma, dan dulu tempat orang Kristen ternyata juga ada pilgrimage, perjalanan sucinya ke Yerusalem. Orang Yahudi juga kemana? Yerusalem. Orang Islam Yerusalem juga. La tasyuddur rihal. Yang tidak kuat rihal, tidak dianjurkan berjalan kecuali kedua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya. The pilgrimage. Tapi kalau ke Masjidil Haram ngapain? Haji dan umrah yang wajib ya. Kalau yang enggak wajib ya terserah. Mau dagang silahkan, mau ini silahkan, itu silahkan. Tapi kalau dia nazarkan berarti berubah menjadi ziarah yang wajib. Kalau ziarah wajib mesti dalam kondisi berihram. Masuk. Kalau enggak berihramnya berarti dosa. Dosa jadi. Enggak, bukan dosa. Enggak terlaksana nazar. Enggak terlaksana nazar. Berarti tetap mesti nanti dia datang lagi. Masih bertang. Tapi kalau nazarnya berdagang, ya nazar dagang ya sudah. nazar jadi kayu. Nazar Kalau jadi tadi kaya. kan teman kita kan umum kan, nazar ke Mekah ya. Saya bernazar jadi kaya. Enggak kaya-kaya enak. Tapi itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nazar itu seperti itu. Saya bernazar ini. Kalau dalam bahasa Arab lillahi alayya kadza. Redaksi nazar itu lillahi alayya kadza. Saya berhutang kepada Allah ini. Ya, lillahi alayya berarti Allah berhak atas saya. Ya, maksudnya saya berhutang kepada Allah apa? Salat duha kah, salat tahajud kah, dan seterusnya. Lanjut. Al-'itqu in nadharahu, memerdekakan budak kalau dia nazarkan. Wal asahu fihi tsani, yang sahih tsani yang kedua. Apa tuh? Memerdekakan budak kalau dia nazarkan, memang hukum memerdekakannya wajib, tapi melakukan memerdekakan budak sebagaimana melakukan al-'itqu yang sunnah boleh. Fa yujzi'u 'itqu kafirin wa ma'ibin. Fa yujzi, maka boleh itqu kafirin, memerdekakan orang kafir, au ma'ib, ma'ibun ya, atau orang yang punya aib. Ma'ibun apa wazannya, Ustaz? Nah, ada fa'il. Ini asal katanya aib. Nah, berarti maf'ulun. Nah, aslinya ma'yubun. Nah, masuk kaidah i'lal, ma'yubun menjadi ma'ibun, sama seperti mazyudun menjadi mazidun. Ya. Itu kalau dia nazarkan. Jadi kalau untuk memerdekakan budak justru lebih ketara, lebih dominan sifat sunnah daripada sifat wajib. Wa minha, dan diantaranya law nadhara an yusalli rak'ataini fa shalla arba'an bi tasyahhudin aw tasyahhudaini wal asahhu fihi tsani fa yujzi'uhu. Sekarang salat subuh 2 rakaat, kita buat 4 rakaat boleh enggak?
Hah? Tidak boleh ya. Sekarang dia bernazar untuk salat 2 rakaat. Ya, nazara ayyusalli raka'ataini. Nazar dia bahwa salat 2 rakaat. Fasalla arba'an. Salat dia 4 rakaat. Bitasyahudin au tasyahudaini. Baik dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Pokoknya dia salat 4 rakaat. Kira-kira sah enggak tuh salatnya tuh? Sah enggak nazarnya tuh? Wal ashah fihi ats-tsani. Yang paling sahih adalah yang kedua, bahwa salatnya salat sunat fayujzi'uhu, maka sah. Nah, salat sunat jangan dibatas-batasi. Salat wajib terbatas. Kalau salat subuh 2 rakaat ya harus 2, salat zuhur 4 ya harus 4. Kalau salat sunat free. Ya, jangan batas-batasi nanti. Haji ya terbatas, tapi kalau umrah lapang. Mau berapa kali orang melakukan umrah terserah dia. Kalau haji ya ada waktunya. Enak. Batas-batasi orang. Baca Allahu Akbar terserah dia. Mau baca Allahu Akbar 100 kali pun sehari terserah. Ini orang ada juga sekarang yang tidak suka melihat saudaranya melakukan banyak amal sunnah. Ya, dalilnya apa? Sahabat kan tidak banyak amal sunnah. Sahabat kan tidak banyak amal sunnah. Justru itu mafhumnya, ya kita jangan lebih kurang daripada sahabat. Jangan kurang kita daripada sahabat. Ayo, Ahlul Badar. Emang Anda selevel dengan sahabat? Ikut Anda perang Badar, baru Anda bisa katakan Anda selevel dengan Ahlul Badar. Kalau enggak, perbanyak sajalah amal. Ya mudah-mudahan kita bisa dibangkitkan bersama-sama mereka. Seperti itu. Lanjut. Iya. Itulah hebat pula kita daripada sahabat. Sahabat aja umrah sekali kan itu. Sahabat aja umrah sekali, ini kita ke Makkah 7 hari, umrah 7 kali pula. Ada yang protes seperti itu. Kenapa Anda protes? Justru karena kita merasa kita lebih bodoh daripada sahabat, maka kita lakukan ibadah berkali-kali supaya mantap hati kita dengan ibadah kita itu. Ya, kita buat 300 misalkan. Hebat pula kita daripada Nabi. Itu kan goblok. Nabi beristighfar 70, dalam riwayat lain 100. Kita buat istighfar 1000 kali. Kan goblok kita tuh. Anda yang goblok. Ya. Nabi tidak ada dosa 70, beliau beristighfar. Kita harusnya lebih banyak istighfar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Jadi kalau nazarnya merokok misalnya, kita ngerjainnya 4 rakaat. Sah nazarnya. Karena sholat sunat. Ya, karena dia diumpamakan dengan sholat sunat. Tidak diumpamakan dengan sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh. Kalau 2 kata Nabi, 2 kita lakukan. Tapi dia bernazar 2 rakaat misalnya. Ya, makanya ketika sholat sunat dinazarkan, kita lakukan sholat tadi sesuai standar ibadah wajib atau sesuai standar ibadah sunat? Yang sunat itu jadi wajib ya. Iya, hukum melakukannya. Hukum melakukannya. Cara melakukan ibadah wajib atau cara melakukan ibadah sunat? Boleh duduk enggak tadi? Dalam masalah duduk enggak boleh ya. Dalam masalah duduk enggak boleh duduk, harus berdiri. Tapi dalam masalah ini jumlah rakaat, itu yang kita sebut dari tawakuf tadi itu. Ya, tergantung masalah mana yang rajih. Yang tadi rajih lebih dominan aspek ibadah wajibnya. Yang sekarang lebih dominan aspek ibadah sunnahnya. Lanjut, wa minha nadarat tasyahhudal awwala wa tarakahu. Dia bernazar untuk duduk tasyahud awal, dia tinggalkan. Kan duduk tasyahud awal itu sunat, kalau dinazarkan berarti berubah menjadi wajib. Wal asahhu fihi tsani. Nah, maka yang paling sahih padanya adalah yang kedua. Ya, istilahnya ketika dia bernazar duduk tasyahud awal, langsung saja dia berdiri. Salatnya batal enggak? Meninggalkan yang wajib dalam salat batal enggak salat? Meninggalkan yang wajib dalam salat batal. Tapi kalau orang meninggalkan duduk tasyahud awal dalam salat, salatnya sah, tapi sujud sahwi. Nah, sekarang kalau dia nazarkan duduk tasyahud awal, tapi enggak duduk tasyahud awal dia. Kira-kira salatnya batal enggak? Batal. Enggak. Wal asahhu fihi tsani. Yang paling sahih yang kedua, salatnya enggak batal. Tapi dosa. Tapi dosa karena dia tinggalkan yang wajib. Fala ya'udu ilal qu'udi.
maka tidak boleh dia kembali duduk. Fala ya'udu, tidak boleh dia kembali ilal qu'ud, kepada duduk, tidak boleh dia kembali duduk. Li'annal wajiba bisyar'i, karena yang wajib dengan syarat itu apa? Berdiri. Muqaddamun 'alal wajibi bisyarti, lebih didahulukan atas yang wajib dengan syarat. Syarat, dia mensyaratkan kepada dirinya sendiri. Yang satu syariat yang mewajibkan, yang satu dia yang mewajibkan. Mana yang didahulukan? Nah, kewajiban syarat. Berdiri itu kewajiban syarat, duduk tasyahud awal itu dia sendiri yang mewajibkan kepada dirinya. Kalau balik dia duduk, berarti dia korbankan kewajiban syarat demi kewajiban dirinya. Tidak boleh. Kama taqaddam, sebagaimana sebelumnya sudah dibahas ya. Batal salat jadinya. Wa minha, dan diantaranya, lau nadhara sawma yaumin muayyanin wal asahhu fihi tsani fala yathbutu lahu khawassu ramadan minal kaffarati bil jima'i fihi wa wujubil imsaki law aftara fihi wa adamu qabuli shaumin akhara min qada'in aw kaffaratin bal law shamahu an qada'in aw kaffaratin sahha. Ini agak panjang nih ya. Kalau nadhara, bernazar dia, sauma yaumin muayyan, puasa pada hari tertentu. Puasa Rabu kah, puasa Senin kah? Pokoknya dia bernazar puasa di hari tertentu. Wal asahhu fihi tsani, yang paling sahih adalah yang kedua. Dianggap itu sebagai, dia memang hukumnya wajib tapi dilaksanakan sebagaimana ibadah sunat. Kalau berhubungan badan dia di siang hari Ramadan. Siang hari puasa Senin yang dia nazarkan. Wajib bayar kafarat enggak? Kan itu pertanyaan. Kalau puasa Ramadan dia hubungan badan, wajib bayar kafarat. Tapi sekarang dia puasa Senin, tapi dia nazarkan hubungan badan pula dia. Nah, gimana kira-kira? Boleh. Fala ya'udu fala yathbutu lahu khawassu Ramadan. Maka la yathbutu, tidak ada baginya khawassu Ramadan, keistimewaan Ramadan. Nah, jadi aturan-aturan khusus istimewa, aturan-aturan istimewa Ramadan tidak berlaku baginya. Apa saja tuh kekhususan Ramadan? Minal kaffarati bil jima'i fihi, berupa kafarat hubungan badan pada Ramadan. Tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Walaupun kalau dia nazarkan puasa itu menjadi wajib, namun tidak berlaku. Kenapa? Karena kafarat hanya itu khusus untuk bulan Ramadan. Wa wujubul imsaki law aftara fihi, dan wajib imsak, apalagi keistimewaan Ramadan. Misalkan jam 8 pagi kita sengaja batalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, kan sudah batal puasa tuh. Boleh tambah enggak? Istighfar kita, astagfirullahalazim. Tadi saya makan, saya khilaf. Boleh enggak kita makan lagi? Tangguhan-tangguhan sudah batal puasa, tambah Boleh enggak tuh? Haram. Jangan mentang-mentang puasa batal, kemudian kita tambah-tambah makan, enggak boleh. Tambah dosanya. Enggak rugi itu, Ustaz. Enggak, apa rugi? Dia batal karena apa? Maksiat. Dia membatalkan karena maksiat. Taubat dia kemudian. Sekarang puasanya kan udah jelas enggak sah. Kenapa dia nak makan? Menghormati waktu lagi. Menghormati waktu. Ya, tapi kalau puasa nazar, dia nazarkan puasa, kemudian pagi-pagi dia batalkan, boleh dia makan siang? Boleh. Boleh dia makan siang. Ramadan karena kita menghormati waktu Ramadan. Kalau hari lain, kehormatannya berbeda dengan hari-hari Ramadan. Itu ya, wajibnya imsak, wajib menahan kalau aftara, kalau dia batalkan puasa pada hari itu. Itu kekhususan Ramadan. Kita batalkan puasa, maka kita tetap harus menahan diri sampai maghrib, dan kita tetap harus mengganti puasa tersebut ketika bulan Ramadan sudah habis. Wa adamu qabuli shaumin akhara min qada'in aw kaffaratin. Dan tidak adamu qabul, menerima apa? Penggabungan. Ya, dan puasa nazar itu tidak bisa digabungkan dengan puasa lain.
adamu qabuli shaumin akhar. Min qada'in au kafarah, berupa puasa qada atau puasa kafarat. Sekarang perempuan ini bernazar dia puasa hari Senin. Kebetulan dia ada hutang puasa 1 buah. Boleh enggak dia gabungkan niatnya? Boleh. Karena walaupun puasa Senin itu menjadi puasa wajib, tapi tidak berlaku di dalam puasa itu kekhususan Ramadan. Kalau Ramadan tidak boleh digabung. Dia puasa Ramadan, saya niat puasa Ramadan tahun ini sekaligus mengganti tahun kemarin, tidak sah. Tapi kalau ini boleh. Bal law shamahu an qada'in aw kaffaratin shahha. Bahkan, tapi law shamahu, kalau dia berpuasa pada hari tersebut untuk qada atau untuk kafarat, shahha. Niat awalnya, contohnya dia bernazar untuk puasa hari Senin, contoh. Dia bernazar untuk puasa di hari, kebetulan masuk hari Senin, yang teringat oleh dia niat puasa untuk mengganti. Sah enggak nazarnya tadi? Nazarnya sudah gugur enggak? Sah. Gugur. Tapi kalau dia niatkan, sengaja aku puasa Senin atas nazar, puasa nazar hari Senin, sedangkan dia ada hutang puasa 1. Hutangnya udah lunas belum? Enggak. Nah, digabungkan pun enggak bisa, enggak boleh. Digabungkan pun tidak. Apa bedanya? Kalau dia bernazar puasa Senin, maka terserah mau puasa qada, mau puasa kafarat, mau puasa sunnah, pokoknya dia puasa di hari terwujud nazarnya. Tapi kalau dia niat untuk puasa nazar, kan menjadi wajib. Boleh digabungkan dengan puasa nazar tadi, puasa qada? Tidak boleh. Boleh digabungkan dengan puasa kafarat? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena nazar ini redaksinya umum, maka masuk. Asal dilaksanakan pada hari tersebut puasa, sah nazarnya. Nah, bedakan ya. Itu nazar yang itu kan jadi wajib. Jadi yang wajib tidak bisa menutupi yang wajib. Yang wajib tidak bisa digabung. Yang wajib tidak bisa digabung. Lah kita ulangnya, dia punya 2 hutang puasa. Dia punya hutang 1 puasa dan 1 nazar puasa. Ya, kalau dia niat nazar hari Senin misalkan, pas hari Senin itu dia niat puasa nazar. Dia niat puasa nazar. Kemudian dia gabungkan dengan niat puasa nazar tadi sekalian mengganti. Saya ingin melaksanakan puasa nazar Senin sekaligus mengganti utang puasa, tidak sah. Tapi kalau dia niatkan saya puasa Senin untuk mengganti, sedangkan di sisi lain dia juga bernazar untuk puasa di hari Senin, sah jadi. Sengaja aku puasa ganti di hari Senin katanya. Ya, otomatis terlaksana nazarnya. Karena nazarnya apa tadi? Puasa di hari Senin. Nah, terlaksana. Ya sudah, buat terlaksana. Puasa nazar tadi lebih balik ke sunnah. Ya, lebih dominan sunnah. Ya. Terus. Wa minha at-tawaful mandur. Hukum tawaf apa? Tergantung. Tawaf ifadah wajib. Tawaf qudum wajib. Tawaf wada wajib. Tawaf tahiyatul masjid, kan banyak. Ya, tawaf ini banyak. Ya, ada tafsil. Tawaf yang dinazarkan wal asahhu fihi tsani, yang paling sahih adalah yang kedua. Fatajibu fihi niyatu, maka wajib pada tawaf itu niat. Kama tajibu fin nafli, sebagaimana wajib dia pada tawaf sunnah. Ya, itu anehnya tawaf ya. Tawaf wajib tidak perlu sunat. Kenapa tawaf wajib tidak perlu sunat? Karena niatnya sudah bergabung dengan niat ihram. Ya kan? Kita mau umrah nih, umrah wajib. Ketika kita sampai di Masjidil Haram mau tawaf, perlu kita pasang niat? Tidak. Karena niat kita sudah satu paket dengan ihram tadi. Tapi kalau tawaf tahiyatul masjid perlu niat? Perlu. Karena niat kita tidak ada paketnya tadi. Tidak ada paket ihram. Ya, maka tawaf yang dinazarkan, ya, hukumnya sama seperti hukum tawaf sunat. Fatajibu fihi niyah, maka wajib pasang niat. Kama tajibu fin nahli, sebagaimana niat itu wajib dalam tawaf nafal, tawaf sunat.
Wala tajibun niyah fil fardi, dan tidak wajib niat dalam tawaf fardi, tawaf yang fardu, tawaf yang wajib tidak wajib niat. Kenapa? Karena sudah jelas. Kalau sudah jelas tidak perlu niat lagi. Semua ibadah yang sudah jelas tidak perlu niat. Apa contohnya? Astaghfirullahalazim, perlu niat? Ustaz kaget kemudian Ustaz sebut astagfirullah. Dapat pahala enggak? Hah? Kan Ustaz tidak berniat. Nanti kalau berniat. Kenapa? Karena astagfirullah itu tidak mungkin dilakukan karena kebiasaan. Pasti dilakukan karena ibadah. Itu yang kita katakan ibadah yang sudah jelas, ibadah tidak perlu ada niat lagi. Iman kepada Allah itu ibadah enggak tuh? Iya, perlu niat enggak? Nah, itu sudah ibadah pasti. Nah, li syumuli niyatil haji wal umrati lahu. Karena mencakup niat haji dan umrah bagi tawaf lahu, baginya tawaf. Ketika kita niat haji dan ketika kita niat umrah, berarti dalam niat tersebut sudah terangkum tawaf dan sa'i langsung. Li syumul, karena mencakup niat haji dan umrah lahu, baginya tawaf. Wa hadzal makna muntafin fin nafli wan nadri, dan makna ini, makna niat satu paket ini muntafin, tidak ada pada tawaf sunnah dan tawaf nazar. Wa kharajan nadhru 'anil fardi wan nafli ma'an fi suratin, dan keluar nazar dari bentuk fardu dan bentuk sunnah semuanya ma'an fi suratin, dalam satu kondisi, dalam satu bentuk kasus. Yang tidak sunnah tidak pula wajib dalam satu kasus. Wa hiya ma idza nadhara al-qira'ata fa innahu tajibu niyyatuha. Kama naqalahu al-Qumuli fil Jawahiri ma'a anna qira'atan nafli la niyata laha. Wa kadzal qira'atul mafrudatu fi sholati la niyata laha aidan. Nah, apa itu wahya? Dan dia ma idza nadhara al-qira'ata. Nah, barang yang ketika dia berniat membaca. Niat dia membaca Quran. Fa innahu tajibu niyyatuha. Maka dia wajib meniatkannya. Ya. Kapan wajib membaca Quran? Ketika dibacakan. Ketika dalam sholat. Tidak yang asli ini, yang asli wajib ya. Yang asli wajib membaca Quran kapan? Dalam sholat. Kapan membaca Quran sunat? Di luar sholat. Nah, membaca Quran perlu niat enggak? Sengaja aku membaca Quran karena Allah. Tak, ibadah wajib ya. Membaca Quran dalam sholat wajib niat enggak? Sengaja aku baca Fatihah. Enggak. Di dalam sholat enggak wajib niat, di luar sholat pun enggak wajib niat. Kenapa? Karena sudah jelas ibadah. Tapi kalau dia nazarkan, wajib niat jadi. Berarti dia tidak kita samakan dengan yang wajib, tidak pula kita samakan dengan yang sunat. Nah ya, fa innahu tajibu niyatuha. Nah, kalau dia bernazar qiraah membaca Quran, fa innahu, maka sesungguhnya dia tajibu niyatuha, wajib meniatkannya. Kama naqalul Qumuli, sebagaimana dinukil oleh Qumuli fil Jawahir, dalam Al-Jawahir, kitab Jawahir. Ma'anna qira'atan nafli, walaupun ma'anna, padahal boleh, walaupun boleh, qira'atan nafli, qira'ah atau tilawah yang sunat itu la niyatalaha, sebenarnya tidak perlu niat. La niyatalaha, tidak ada niat baginya. Membaca Quran yang sunnah itu tidak ada niat sebenarnya. Wa kadza qira'atul mafruḍah, begitu pula qira'ah yang wajib, begitu pula tilawah yang wajib juga tidak ada niatnya. Kapan tilawah wajib? Fis shalah, dalam salat. Qala asy-syarih qultu wa yulhaqu biha as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditempel kepada masalah tilawah, kepada masalah qiraah ini salawat atas nabi. Kalau dia bernazar salawat atas nabi, maka harus pasang niat agar gugur nazarnya. Kalau tidak ada niat berarti itu nazar biasa.
Ya, nazar sunnah enggak perlu niat. Kapan salawat wajib? Ketika khutbah, wajib asli. Ketika khutbah dan ketika sholat, wajib nazar. Wajib salawat. Di luar itu sunat. Kalau dinazarkan kira-kira salawat itu perlu niat enggak? Enggak. Nazar dalam sholat enggak perlu niat. Salawat dalam sholat enggak perlu niat. Salawat di luar sholat enggak perlu niat. Kalau dinazarkan wajib ada niat. Berarti itu lebih mirip ibadah wajib atau ibadah sunnah? Enggak mirip sama sekali. Karena baik yang wajib maupun yang sunnah, salawat itu sama-sama enggak perlu niat. Tapi ketika dia nazarkan, wajib pakai niat. Itu yang kita bahas. Ini anomali satu. Enggak bisa kita samakan dia dengan yang wajib, enggak pula bisa kita samakan dia dengan yang sunat, karena hukumnya tersendiri. Membaca Quran kalau dinazarkan mesti diniatkan. Bersalawat kepada Nabi kalau diniatkan wajib dinazarkan. Terbalik. Kalau dinazarkan wajib diniatkan. Tapi kalau pahala terjadi ketika dinazarkan. Iya, pahala wajib tentu lebih besar. Memang kayak kita memang sekarang di sisi kan nazarnya kalau bisa diwanti-wanti gitu ya. Iya. Bisa di sisi memang mendorong kita juga kalau nggak dinazarkan kita malas-malasan. Iya. Itulah. Saya juga mau beli motor nggak jadi-jadi. Nabung gitu kan. Nggak jadi-jadi. Ada aja Pak. Nggak jadi-jadi. Ada aja kebutuhan keluar. Enak. Harus ada yang dorong dorongan sih. Terkait muamalah berkawan punya usaha untuk kopi. Usahanya lumayan tinggi kan kalau kita kurang dari satu kan usaha untuk kopi itu sampai jadi negara mana? Di mana? Jadi memang kayu. Nah, cuman di stop usaha untuk kopi itu dipindah ke tanah ayam yang berkali-kali jauh lah dibandingkan dengan karena hal-hal yang subhat menurutku misalkan pemerintah itu harus menunjuk pengadaan barang di toko itu Beko pas di pencairan finansi itu 500 sampai 1 miliar jadi 3 miliar. Alasan itu kan untuk dana kas, habis itu kebutuhan tak terduga di kantor, yang lain-lain gitu. Dan ini laku di toko itu tidak melayani kosong. Dan itu kan berlaku untuk orang yang belanja. Kalau yang melihat kan barang itu. Jadi itu salah satu alasan utama itu untuk keluar. Bukan tak tahu hailah yang lain. Kan dia terpaksa harus menuju. Ini mama atau papian saja. Bukan pengadaan langsung. Mengadakan. Alat tulis kalian ya. Alat teh ya, itu ya. Rumi itu berarti. Harus stempel, habis itu tanda tangan. Ya kan kita sampaikan. Nanjaleh pitih nanawak dapet kan sesuai jo barang nanawak pasok sebenarnya. Secara awak jual bali jo kan tua kah? Kan tua tu balanjo kawak 2 miliar. Nyo magiah kawak 2 miliar. Kan tua tu melapor kateh 3 miliar. Itu ayo itulah sebenarnya. Ya, kalau kahilah sebenarnya kan nak makan piti haram. Kan nak makan piti haram sebenarnya. Kita memang tidak ikut makan piti haram, tetapi sedikit banyak kita akan membantu, sedikit banyak. Nah, kena enggak di situ? Kalau secara fikih kan mubashir, sabab dan mubashir betul. Ada sebab, ada mubashir. Stempelnya stempel kita yang nempel siapa gitu. Secara hukum ya. Ya, yang satu buka kandang burung, yang satu ngagetin burung, lepas burungnya. Siapa yang ganti? Kalau barakah dicari. Kalau barakah itu enggak barakah. Kalau halal bisa dicari. Ya, supaya halal bisa dicari itu. Itu solusi biar halal ya.
Tapi barakah itu beda. Ya. Gaji barakah beda dengan gaji halal. Pasti seperti itu. Jadi baca solusi. Ya, solusinya revolusi mental. Sementara kalau untuk di dunia usaha, dikatakan aku pun untuk pengusaha yang di level nasional ini, nggak usah dia kalau pengadaan batu bara sekian ribu ton, pasti itu harga 7.000 itu jadi 9.000 dan itu stempel PT terkait sampai ya begitu lumrahnya hal ini ya nak, sampai orang soleh pun melakukan. Gimana? Mungkin hukum asal itu sudah jadi tradisi, sudah jadi hal yang dimaklumi, itu jadi hal nggak bisa jadi hal. Tapi beda dengan BUMN. Maksudnya kalau BUMN berarti kan aku mencarinya Iya. Kalau di tidak langsung dimalak kayak gitu, misalnya si vendor dapat tender 3 miliar. Dalam tender 3 miliar, si vendor itu adalah tahu kalau dia akan menggunakan bisnis bukan 500 juta untuk A, B, C, D. Tapi itulah diajarkan dalam anggaran. Iya. Tender yang seharusnya katakanlah 1,5 miliar, ini kan si vendor itu 3 miliar. Karena dia harus bayar. Iya lah. Kalau jalih kan enggak masalah. Kalau itu halal jadi. Vendor ko pihak ketiga kan? Karena itu kan proses produksi itu. supaya lancar kah? Awak bayar preman. Itu contoh. Kita mau bangun tempat hiburan. Kita mau bangun tempat main anak-anak misalkan. Supaya preman enggak ganggu, kita kasih preman. Ngasih preman tuh boleh enggak? Boleh. Preman minta boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Agak. Lo betul. Close jadi. Baik. Nah, sampai situ lah dulu ya.